Pelepasan air waduk Gajah Mungkur tak berimbas besar bagi banjir di Solo. Kombes Pol Andika Bayu Aditama melantik 6 Kasat dan 5 Kapolsek di Kapolresta Pati. KAI buka tiket masa angkutan Lebaran H-45 sebelum keberangkatan. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Banjir di Solo dan Sukoharjo bukan disebabkan oleh pembukaan pintu limpasan atau spillway di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri. Intensitas curah hujan yang tinggi hingga membuat luapan air anak Sungai Bengawan menjadi penyumbang terbesar terjadinya banjir di kawasan tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas atau PLT Dirut PT Jasa Tirta I, Milvan Rantawi ketika bertemu di kantor Balai Desa Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo. Pembukaan pintu limpasan di Waduk Gajah Mungkur bukanlah penyebab utama banjir kedua di daerah tersebut. Curah hujan tinggi dan merata di beberapa daerah selain di Solo dan Sukoharjo juga berdampak pada peningkatan debit air Sungai Bengawan Solo. Akibatnya air Sungai Bengawan Solo meluap dan mengakibatkan banjir di Solo dan Sukoharjo. Perum Jasa Tirta I berkoordinasi dengan BBWS Bengawan Solo untuk melakukan pengendalian elevasi Waduk Gajah Mungkur. Salah satunya dengan pelepasan air waduk secara bertahap. Yang tinggi dalam waktu yang lama, gitu ya. Nggak ada tekanan. Jadi kami selalu berkoordinasi. Tentunya koordinasi itu kita selalu kembali ke pakem-pakem aturan-aturan yang ada, dan pada saat kita mau ada inovasi sedikit, misalnya ini secara pola 100 kubik ya, bagaimana nih kalau kita tambahkan sekian gitu, itu koordinasi kita ya, mohon izin. Jadi kami tidak berani pada saat di luar dari aturan, kami nggak berani ambil. Pelepasan air Waduk Gajah Mungkur sendiri telah sesuai prosedur dan selalu dikoordinasikan dengan instansi terkait. Pelepasan air waduk ini untuk keamanan infrastruktur Waduk Gajah Mungkur. Pengaturan outflow akan terus dievaluasi dengan terus mempertimbangkan kondisi cuaca di daerah hulu Waduk Gajah Mungkur. Seperti diketahui bahwa banjir melanda kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo pada Kamis sore. Banjir di Solo berdampak pada 21.000 warga dengan sekitar 4.000 diantaranya mengungsi. Sementara di Kabupaten Sukoharjo, 10.000 warga terdampak banjir dan 1.000 diantaranya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Naiknya tipe kepolisian Resort Pati tipe D menjadi kepolisian Resort Kota Pati tipe C membawa konsekuensi terhadap perubahan susunan jabatan. Seiring dengan hal tersebut, Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama melantik 6 Kasat dan 5 Kapolsek di halaman Mapolresta Pati pada Senin 20 Februari 2023. 9. Nama Suasana khidmat menyelimuti halaman Mapolresta Pati seiring adanya agenda upacara serah terima jabatan dan pengambilan sumpah 5 Kasat dan 6 Kapolsek di Kabupaten Pati yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama. Pergantian ini diantaranya Kasat Intelkam dari AKP Kisno Aji Budi Widarjo kepada Kompol Abdullah, Kasat Lantas dari AKP Indah Setianingsih kepada Kompol Asfauri, Kasat Reskrim AKP Galarimbado Asirang kepada Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar, Kasat Samapta dari AKP Sugiharto kepada AKP Purwito, Kasat Binmas dari AKP Eko Pujiono kepada Kompol Sukadi, dan Kasat Polairut dari AKP David Paradi kepada Kompol Hendrik Irawan. Kemudian Kapolsek Winong dari AKP Purwito kepada AKP Eko Pujiono, Kapolsek Gunung Wungkal dari AKP Agus Pranowo kepada AKP Subandi,
Kapolsek Jaken dari AKP Subandi kepada AKP Sukahar. Kapolsek Kayen dari AKP Sukahar kepada AKP Imam Basuki dan Kapolsek Margoyoso dari AKP Imam Basuki kepada AKP Joko Triyanto. Pergantian ini sudah biasa dan rutin di lingkungan Polri. Hari ini mengingat pergantian ini untuk kepentingan organisasi dengan memberikan kesempatan, pengalaman serta keleluasaan wawasan kepada pejabat agar dapat mengembangkan diri, karir, serta upaya pembinaan personil. Tak hanya itu, pejabat yang dilantik diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan kreasi di lingkungan Polri, serta dapat segera mengenali karakteristik masyarakat agar dapat segera beradaptasi. Tak hanya itu, para pejabat diharapkan juga dapat merangkul para tokoh agama maupun seluruh elemen masyarakat untuk meminimalisir adanya penyimpangan. Yang dilaksanakan setiap ini ke depannya dari Polresta Pati dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam melayani, melindungi, dan melayani masyarakat. Terkait inovasi bagaimana Bapak harapannya? Terkait inovasi tentunya dengan pejabat yang baru diharapkan para pejabat baru ini memiliki inovasi dan kreasi yang semakin banyak dan semakin baik, yang tentunya juga ini untuk pelayanan kepada masyarakat secara umum. Dalam agenda ini, pihaknya juga menghimbau para pejabat baru untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Pati. Senada dengan slogan presisi Polri, para pejabat dan seluruh elemen Polri diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dengan ikhlas, prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini? PT Kereta Api Indonesia membuka tiket masa angkutan Lebaran mulai tanggal 26 Februari 2023 atau H-45 sebelum keberangkatan. Masyarakat yang hendak mudik atau liburan yang menggunakan jasa layanan kereta ini dihimbau untuk merencanakan secara matang perjalanan mereka.
Sejumlah persiapan dilakukan PT KAI dalam menghadapi masa angkutan Lebaran 2023 mendatang. Persiapan pun dilakukan mulai dari pemesanan tiket, kesiapan SDM hingga sarana dan prasarana sebagai penunjang kelancaran pada arus mudik Lebaran. Kepala Daup 4 Semarang Kereta Api Indonesia mengatakan untuk angkutan Lebaran 2023, Kereta Api Indonesia menerapkan kebijakan aturan penjualan tiket mulai H-45 sebelum Lebaran. Masyarakat yang hendak mudik atau liburan yang menggunakan jasa layanan kereta dihimbau untuk merencanakan secara matang perjalanan mereka. Untuk pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Akses hingga channel resmi yang bekerja sama dengan PT KAI. 6 Februari. Nah, ini untuk memberikan kemudahan kepada calon penumpang di masa Lebaran. Gitu. Nah, kalau kesiapan dari PT KAI Jawa Semarang untuk angkutan Lebaran kan juga Ya, untuk kesiapan spesifikasi kita sudah kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, yaitu Direktorat Jenderal Kereta Apian. Kita akan melakukan ram cek kesiapan angkutan Lebaran berupa pemeriksaan sarana dan prasarana. Nah, ini kita kerjasama dan sudah akan dimulai untuk kesiapan ini. Untuk perjalanan kereta api jarak jauh, PT KAI Daup 4 masih memberlakukan persyaratan sama dengan angkutan Nataru 2022 dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat yakni untuk usia 18 tahun minimal wajib vaksin booster 1. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kementerian Agama Kemenak RI memastikan akan membuka Masjid Raya Syekh Zayed Al Nahyan Solo untuk salat 5 waktu bagi masyarakat umum pada 28 Februari 2023. Pembukaan rencananya akan dilakukan dengan peringatan Isra Mi'raj. Direktur Operasional Masjid Zayed Solo, Munajat mengatakan bahwa sebelum dibuka, pengurus Masjid Raya Syekh Zayed Solo akan melakukan simulasi terlebih dahulu selama sepekan. Dia mengatakan sesuai rencana Masjid Raya Syekh Zayed Solo bakal dibuka untuk umum pada tanggal 28 Februari atau tanggal 1 Maret. Simulasi diharapkan para petugas tidak kaget dengan antusiasme dari masyarakat ketika nantinya Masjid Zayed Solo ini resmi dibuka untuk umum. Sebagai simbolis pembukaan nanti akan ada perayaan Isra Mi'raj pada tanggal 28 Februari 2023. Berkunjung ke masjid. Yang disimulasikan seperti apa, Pak? Disimulasi nanti kalau datang gimana, jadi biar mengalir kayak gitu. Biar nanti jamaahnya gimana kayak gitu. Terus nanti natasofnya gimana. Kalau datang nanti kalau ada orang sakit gimana. Terus nanti kalau hujan gimana. Ya semua kita simulasikan. Jadi nanti biar jamaah pengunjung yang datang itu bisa nyaman. Itu hari ini. Karena akan ada ini nanti simbolisnya nanti rencana perayaan Isra Mi'raj. Itu juga kan sudah Isra Mi'rajnya kemarin hari Jumat tanggal 17 tadi. Nanti perayaannya rencana tanggal 28 gitu. Terkait simulasi yang dilakukan diantaranya adalah akses keluar masuk jamaah, pengaturan pengunjung, penataan saf sholat, penanganan ketika ada pengunjung yang sakit hingga hal yang harus dilakukan jika terjadi hujan. Selain itu juga termasuk tentang pengaturan parkir kendaraan dan pengaturan kendaraan yang masuk maupun keluar dari kawasan masjid. Simulasi sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung yang datang. Seperti diketahui, Masjid Raya Syekh Zayed ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada tanggal 14 November 2022. Masjid ini merupakan replika dari Syekh Zayed Grand Mosque yang berada di Abu Dhabi UAE, sehingga desainnya dirancang khas Timur Tengah. Seluas 8.000 meter, Masjid Syekh Zayed ini memiliki beragam fasilitas, seperti perpustakaan dengan luas 20 meter persegi, ruang VIP atau Very Important Person, ruang pengelola, taman hingga basement untuk tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Festival Durian Gunung Pati Semarang kembali digelar setelah 2 tahun vakum. Festival durian ini diikuti oleh puluhan petani lokal untuk memamerkan hasil panen duriannya. Yang saya hormati, kegiatan ini terselenggara atas Festival Durian di Gunung Pati, Kota Semarang kembali digelar setelah vakum selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Festival yang digelar akhir pekan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Semarang Hefearita Gunariyati Rahayu. Festival durian ini melibatkan 25 petani durian di Kota Semarang untuk menampilkan hasil duriannya. Ratusan durian lokal seperti varian durian brokol, durian monti, durian susu, durian mentega, durian duri hitam, dan jenis durian lokal lainnya dipamerkan dan dipajang untuk menarik pengunjung dan pembeli. Ita, sapaan dari Wali Kota Semarang, berharap Festival Durian Gunung Pati dapat membangkitkan kembali semangat petani lokal agar hasil panennya naik kelas, terkenal, dan menjadi jawara durian Nusantara. Jadi saya minta pada teman-teman untuk nanti sekuyung bergotong royong untuk membuat tempat ini lebih bagus, karena ini kan sebenarnya karena festival jadi rame-rame gitu, tapi besoknya itu bisa dibuat untuk orang dari luar kota bisa datang ke sini nyaman gitu ya, kemudian ditata bagus, kalau malam pun juga diberi penerangan yang lebih terang gitu, jadi setiap orang kalau datang ke Semarang mau cari durian ya di sini, nggak perlu harus kemana-kemana. Ini bisa menjadi bagian untuk bagaimana di Kota Semarang yang metropolitan pun ada perkebunannya juga, ada budidayanya juga, tidak hanya bisa menjual tapi penghasil juga. Meski lokal, namun rasa durian asal Gunung Pati ini dinilai berkelas dengan cita rasa manis, lezat, dan daging tebal. Sementara untuk harga sendiri mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah tergantung pada ukuran dan jenis durian. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan.
sentra produksi ubi kayu tak dapatkan pupuk subsidi. Hal ini dikarenakan dalam perubahan kebijakan pupuk bersubsidi mulai 2022 dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tertuang bahwa pupuk bersubsidi berupa urea dan NPK hanya untuk 9 komoditas. Kemudian kartu yang 9 komoditas yang mendapatkan subsidi pupuk dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat dengan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam. Hal ini kemudian pemerintah Kabupaten Pati menyurati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 23 Desember 2022 dan Presiden Republik Indonesia pada 19 April 2022 untuk mengusulkan terkait permohonan pupuk bersubsidi bagi petani ubi kayu. Usulan INJ bukan tanpa alasan, mengingat di kabupaten sendiri terdapat 15.199 hektar dengan jumlah petani kayu 19.798 orang, sementara hingga kini masih belum ada tindak lanjut. Untuk diketahui, alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pati sendiri untuk 9 komoditas jenis urea sebanyak 100%. Kemudian untuk NPK sebanyak 46% dan jenis NPK FK sebanyak 55%. Untuk urea memang bisa dipenuhi 100% dari RDKK kita. Berapa itu? 100%. Di nilainya tadi ada 42.000 ton sekian ya. Itu tadi mungkin angka-angkanya nanti bisa. Kemudian kalau NPK ini alokasi yang ada di Kabupaten Pati hanya 46% di usulan kita. Jadi inilah yang mungkin bisa timbul masalah. Akhirnya misalnya nanti. Pihaknya berharap para petani tak hanya mengandalkan pupuk subsidi dari pemerintah, mengingat jumlahnya sangat terbatas. Diharapkan para petani dapat berkreasi menggunakan pupuk organik sesuai potensi yang ada di wilayah masing-masing. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.